Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional ditandai dengan didirikannya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo. Kebangkitan nasional merupakan perjuangan para kaum terpelajar yang bersifat nasional, bukan lagi bersifat kedaerahan. Gerakan ini juga memiliki tujuan mewujudkan kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah saja pada masa penjajahan. Masa kebangkitan nasional ditandai dengan munculnya pergerakan nasional. Dengan adanya pergerakan nasional, perlawanan bangsa Indonesia sudah mulai dilakukan secara sistematis dan terkonsep. Bangsa Indonesia sudah tidak lagi berjuang secara fisik, akan tetapi sudah mulai beralih dengan cara non-fisik. Organisasi pergerakan nasional tersebut kemudian berhasil membuat sebuah kesepakatan melalui Kongres Pemuda. Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda tidak lepas dari peran Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI. PPI bertujuan untuk meningkatkan gerakan kebangsaan di kalangan pemuda. Melalui organisasi ini, para pemuda diharapkan mempunyai jiwa kebangsaan dan nasionalisme tinggi untuk membela negara. Dengan demikian, perjuangan bangsa Indonesia akan lebih mudah dan terorganisasi. Pandangan tersebut kemudian direalisasikan melalui perkumpulan pemuda yang diberi nama Kongres Pemuda. Kongres Pemuda I dilaksanakan 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Kongres tersebut bertujuan untuk menanamkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda sebagai dasar persatuan Indonesia dalam arti yang lebih luas. Setelah dilaksanakan Kongres Pemuda I, dilaksanakan Kongres Pemuda II pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada kongres ini, para pemuda menghasilkan kesepakatan bersejarah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan janji yang diucapkan para pemuda saat Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pernyataan bangsa Indonesia untuk membangun NKRI dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Proklamasi kemerdekaan dapat tercapai dengan adanya rasa dan semangat persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia. Demo Omnibus Law. Pemerintah dan asosiasi pengusaha kompak memberi tawaran ruang dialog kepada buruh berupa penyusunan peraturan pemerintah atau PP turunan dari UU Omnibus Law Cipta Kerja. Namun, sebagian kelompok buruh pesimistis PP yang dibuat itu dapat mengakomodir aspirasi mereka, mengingat pengalaman penyusunan UU Cipta Kerja di mana kepentingan serikat buruh telah dikesampingkan. Berdasarkan amanat UU Cipta Kerja, pemerintah diwajibkan membuat PP untuk mengatur hal yang lebih teknis dalam sektor tenaga kerja. Berdasarkan draft terakhir UU Cipta Kerja, terdapat 21 PP yang harus dibuat pemerintah untuk mengatur lebih rinci dari pasal-pasal yang bersifat umum. Di antaranya hal-hal yang masuk dalam protes buruh, yaitu tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, kebijakan pengupahan, dan penetapan formula upah minimum. Pasal kontroversial Omnibus Law soal ketenaga kerjaan diantaranya yaitu Pasal 42 ayat 1 memudahkan izin kerja tenaga asing, Pasal 78 jam lembur lebih lama, Pasal 79 ayat 2 pengurangan waktu istirahat, dan lain sebagainya. Unjuk rasa digelar secara sporadis di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Tangerang, Bekasi, Serang, Makassar, hingga Sumatera Utara. Sebagian pengunjuk rasa membawa poster berisi tulisan menyoal eksploitasi jam kerja dan tolak UU Omnibus Law. Dilaporkan, pawai buruh yang digelar pada Selasa pagi sempat memacetkan di sepanjang jalan Cikarang Cibarusah arah kawasan Egypt. Bagi buruh perempuan, Omnibus Law menimbulkan kekhawatiran lebih. Pasalnya, hak cuti haid dan melahirkan dihilangkan. Saat kepolisian berupaya membubarkan demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Barat, setelah pukul 18.00 WIB, massa justru tetap bertahan. Bahkan ada yang mendorong pagar masuk gedung DPRD. Kepolisian kemudian menembakkan gas air mata ke arah kerumunan massa, mendesak mereka untuk mundur. Sementara itu, sebagian massa ada yang merusak satu unit kendaraan kepolisian. Mereka terlihat menggunakan batu dan menginjak-injak mobil tersebut. Sedangkan untuk cara mengatasi ancaman persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya saling tolong-menolong, bekerja sama, tidak mudah percaya akan fitnah dari pihak lain, hidup rukun, dan saling menghormati.